Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, masih melanjutkan yang sebelumnya. Di sini terkait dengan gradient descent, kita akan membahas apa yang disebut atau kita menggunakan apa yang disebut dengan mini batches. Jadi ada mini batch yang kita gunakan. Ya, seperti sebelumnya kita ketahui ada algoritma gradient descent, bagaimana menelusuri dari initial value di sini menuju ke yang kita tuju adalah global minimal. Bagaimana langkah-langkahnya gradient descent di sini, yaitu bagaimana langkah-langkahnya ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke arah mana ya. Kita lihat algoritmanya ya. Jadi setelah kita menginisialisasi nilai awalnya, yaitu misalkan dengan random, kemudian kita melakukan loop langkah-langkahnya sampai mendapatkan bobot-bobotnya. Ya, sampai mendapatkan bobot-bobotnya. Di sini kita mencoba untuk menghitung yang ya, jadi di sini nilai gradiennya dicari nilai gradien untuk semua data training. Ini untuk semua data training, untuk himpunan data training, yaitu artinya semua data training dataset ya, training dataset. Sedangkan pada bagian-bagian awal kita tahu bahwa untuk deep learning biasanya kita menggunakan dataset yang sangat banyak ya, dataset sangat banyak, sehingga proses penghitungan di sini bisa proses penghitungan yang berat, proses yang komputasinya intensif ya. Jadi karena datanya banyak, apalagi kalau juga di samping datanya banyak adalah W-nya juga banyak ya. Jadi datasetnya banyak juga W bobotnya. Jadi bobot-bobotnya itu banyak karena mungkin layernya banyak atau juga node-node-nya banyak. Seperti misalkan saya katakan sebelumnya, himpunan atau vektor W itu misalkan ada bisa sampai 10.000 atau bahkan lebih ya. Lebih dari 10.000, sehingga penghitungan di sini sangat berat ya. Jadi bisa sangat kurang efisien, bisa sangat lambat ya. Oleh karena itu kita gunakan apa yang disebut dengan stochastic gradient descent ya. Kita menggunakan apa yang disebut dengan stochastic gradient descent, di mana di sini misalkan hanya menggunakan satu data ya, menggunakan satu data training saja ya. Kita menggunakan satu data training saja, kemudian kita setiap kali dalam satu himpunan data training kita pilih salah satu data training saja misalkan ya. Tetapi kalau seperti itu maka bisa tidak tepat karena tergantung dari perwakilan data yang dipilih, dan itu bisa tidak tepat ya. Jadi mungkin itu adalah noise misalkan gitu. Jadi di sini kalau kita menggunakan hanya satu saja data trainingnya. Oleh karena itu dipilih satu kumpulan, satu batch data training yang sebanyak B ya, tidak semuanya tapi hanya beberapa sampling aja. Jadi sampling sebanyak B ya. Di sini sebanyak B yang dicari, jadi kita mencari hanya sebanyak B saja, satu batch saja ya. Di
sini akan lebih cepat dibandingkan kalau kita menghitung secara keseluruhan. Jadi kita melakukan estimasi yang lebih bagus ya daripada kalau kita menggunakan hanya satu sebagai sampel, tetapi juga kalau menggunakan semua data training akan terlalu berat, sehingga kita menggunakan batch. Jadi stochastic gradient descent di sini kita menggunakan batch ya, atau apa yang disebut dengan nanti mini batch ya. Sehingga di sini dengan menggunakan mini batch, beberapa batch yang kecil-kecil itu, batch yang sehimpunan sampel data training itu, diharapkan estimasi yang cukup akurat ya, atau yang lebih akurat dibandingkan kalau hanya menggunakan misalkan satu atau sangat sedikit ya. Kemudian juga jadi ada konvergensinya, jadi menuju ke arah global minimalnya lebih lancar, lebih smooth. Kemudian bisa menggunakan learning rate yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah bisa dilakukan proses paralel ya. Jadi dengan beberapa batch bisa dilakukan proses paralel ya. Bisa dilakukan proses paralel, sehingga kalau kita menggunakan mesin yang paralel maka hasilnya bisa lebih cepat lagi ya.